Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Hayya nabda liqa'ana al-yawm bi qira'atil basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita berjumpa lagi insyaallah di pertemuan yang mubarakah ya insyaallah. Pada malam hari ini kita sama-sama belajar kitab Muyassar. Kalau kita bahas minggu yang lalu sudah kita kasih tugas pembahasannya yaitu tentang macam-macam khabar ya. Di situ ada khabar berbentuk mufrad dan khabar berbentuk ghairu mufrad. Nah, kalau yang tugas minggu lalu itu diminta untuk mengisi khabar dalam bentuk mufrad, kemudian dalam bentuk jumlah fi'liyah, kemudian ada juga yang khabar dalam jumlah ismiyah, kemudian khabar dalam bentuk dzaraf, keterangan tempat. Kemudian ada juga di situ diminta untuk mengisi khabar dengan jar dan majrur. Nah, kalau ada pertanyaan untuk tugas yang minggu lalu, atau mungkin ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Dari saya nggak ada pertanyaan, Ustazah. Mbak Iin, ada pertanyaan? Masih menyimak aja dulu. Kadang suka mau ditanya, nunggu itu dulu. Nunggu connect. Connect dulu ya. Sekarang kita kitabnya ya. Kitab Muyassar. Nah, ini dia. Kita sampai di halaman ini dia yang kemarin ya, yang macam-macam khabar ya. Kalau boleh kita ulang kembali, di situ khabarnya terbagi menjadi dua. Di situ ada khabar ada khabar mufrad ya. Kemudian ada bentuk ghairu mufrad di situ. Nah, bentuk mufrad. Kemudian yang kedua ghairu mufrad. Nah, apa itu khabar dalam bentuk mufrad? Dia tunggal di sini. Kalau kita lihat contohnya, al-waladu naimun. Di sini khabarnya cuma satu, yaitu naimun. Maka dia disebut mufrad, tunggal. Kemudian yang kedua, dia khabarnya contoh yang kedua al-waladani naimani. Di situ naimani sebagai khabar. Khabarnya pun satu, makanya dia disebut mufrad. Meskipun dia al-waladani ini mubtada'nya dalam bentuk apa? Musanna ya. Nah, baik. Musanna. Jadi khabarnya dia juga dalam bentuk musanna. Naiman al-waladani naimani. Kemudian yang contoh yang ketiga al-auladu naimun di situ. Di situ naimunnya sebagai khabar. Khabarnya dia dalam bentuk mufrad satu, maksudnya satu kalimat inilah ya, naimun. Nah, jadi meskipun dia mubtada'nya jamak dalam bentuk jamak, maka dia pun mengikuti mubtada'nya dalam bentuk jamak seperti itu. Mafhum ya yang untuk mufrad ya? Iya, mafhum. Fahim.
Yang untuk ghairu mufrad ini 4 di situ ya. Yang pertama, kalau kaidahnya dia maka jumlatan au syabihan bil jumlah. Jadi khabarnya itu dalam bentuk jumlah ataupun syabihan bil jumlah. Kita langsung ke ininya aja, pembahasan yang ke di bawahnya ya. Jadi di situ yang pertama jumlah ismiyah. Laisa mufradan itu contohnya berbentuk jumlah ismiyah. Contohnya di situ boleh dibaca Mbak Despi, Iqra'i al-amtsilah. Aliyu Baik, sama Ba'daha saya Ahmadu maluhu katsirun. baik, sama As-saburatun launuha aswad. baik, jazakillah khairan. Idan, jadi di sini ada contoh-contoh dari khabar dalam bentuk jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu apa? Jumlah yang diawali dengan isim. Kita perhatikan di sini ya. Contoh yang pertama, Aliun abuhu ghaniyun. Di sini mana khabarnya ya? Yang ini. Ghaniyun. Abuhu. Ghaniyun. Kabarnya lebih panjang ya dari yang ini ya. Kalau ini kabarnya cuma naimun dan ini naimuna. Kalau di sini secara kasat mata kabarnya lebih panjang kalimatnya. Maka dari itu dia disebut kabarnya bukan dalam bentuk mufrad. Akan tetapi dia dalam bentuk jumlah ismiyah, kalimat yang diawali dengan isim. Di sini abu sebagai isim, ya. Abu itu isim. Nah, dan ghaniyun ini kabar ini dia semuanya dalam bentuk jumlah ismiyah, jumlah kalimat yang diawali dengan isim. Kalau kita artikan Aliun abuhu ghaniyun. Ali bapaknya seorang kaya raya. Nah, jadi di sini siapa yang kaya raya? Bapaknya. Bapaknya Ali. Nah, bapaknya Ali ya, bukan si Alinya ya. Jadi di sini Aliun abuhu ghaniyun. Jadi bapaknya yang seorang, makanya seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 2, Ahmad maluhu katsiru. Di situ Itu apa sih? Itu tadi. Setelah Ahmad. as-sabburatu lauha aswad. Launuha aswad. Oh, ini yang Ahmad maluhu katsirun di sini di mana kabarnya? Maluhu katsirun. Baik, ahsanti. Maluhu katsirun ya. Maluhu katsirun. Nah, di sini kabarnya dia dalam bentuk jumlah ismiyah. Hartanya banyak. Nah, jadi Ahmad adalah yang hartanya banyak seperti itu. Nah, itu mubtada khabarnya dalam jumlah ismiyah. Kemudian yang contoh yang ketiga as-sabburatu launuha aswad. Di sini as-sabburatu launuha aswad. Jadi di sini di mana khabarnya? Yang mana khabarnya? Launuha aswad. Warnanya hitam. Warnanya hitam. Nah, jadi di sini khabarnya launuha aswadu. Nah, di sini kalau kita perhatikan launuha aswad, kenapa dia pakai aswad? Aswad itu kan warna untuk muzakkar, bukan untuk muannas. Sedangkan di sini muannas. Ada yang tahu kenapa dia memakai? Karena itu launuha. Dari laun, dari warna, bukan dari Dari laun.
ya menjelaskan warnanya ya, bukan menjelaskan saburotunnya ya. Jadi ini pakai aswad. Kalau muannasnya apa ya? Aswad. Sauda. Ahsantunas. Saudau. 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 Nah, seperti itu. Jadi launuha aswad, aswad di sini menerangkan laun bukan as-sabura. Nah, ini contoh dari jumlah miyah. Mafhum? Fahimna, insyaallah. Fahim insyaallah. Kemudian yang kedua jumlah fi'liyah, dia dalam bentuk jumlah fi'liyah. Nah, jadi khabarnya di sini ya dalam jumlah fi'liyah, bentuknya dari kalimat yang diawali dengan fi'il. Fi'il itu kata kerja. Kita bahas contohnya satu aja ya yang di sini. Al-maridu yad'ufu badanuhu. Nah, di sini di mana kabarnya? Yad'ufu badanuhu. Ya, badanuhu. Nah, di sini yad'ufu badanuhu. Yad'ufu badanuhu. Nah, yad'ufu itu contoh dari khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah, karena yad'ufu itu fi'li, ya kan? Fi'il apa itu? Fi'il mudhari. Mudhari. Baik, ahsanti. Fi'il mudhari. Yad'ufu badanuhu. Lelah atau lemah badannya. Seorang yang sakit itu lemah badannya. Nah, di sini badanuhu di sini dia sebagai fa'il dari yad'ufu. Jadi yang lemah apanya? Al-maridu atau badannya? Badannya. Badannya, karena di sini badanuhunya dia sebagai fa'il. Nah, ini contoh dari jumlah fi'liyah. Fahimtunna. Fahimtu insyaallah. Fahimna, insyaallah. Kemudian contoh yang jar dan majrur, dia syabih berjumlah, menyerupai hampir sekilas dia menyerupai syabih berjumlah, menyerupai jumlah, tetapi dia goroknya dalam bentuk jar dan majrur. Jar dan majrur. Misalnya alhamdulillah. Di sini kabarnya yang mana? Alhamdulillah. Lillah ya. Lillah. Lillah itu terdiri dari li. Oh iya. Allah. Kalau di Allah. lillahi. Nah, jadi di situ khabarnya dalam jar dan majrur. Li di sini sebagai huruf jar dan Allahnya dia sebagai majrur. Lillahi. Nah, alhamdulillah. Kemudian yang keempat, dia dzaraf dalam bentuk dzaraf. Khabarnya dalam bentuk dzaraf. Di sini dzarafnya dzaraf makan ya, keterangan tempat. Contoh as-saburatu amamal auladi. Al-kalbu khalfal babi, di sini dzaraf. Al-ustadzu amamaka wa as-sama'u fawqana. Nah, di sini khabarnya dia dalam berbentuk dzaraf makan. Contoh as-saburatu amamal auladi. Nah, di sini dzarafnya mana? Amama. Aulad. Setelah dzaraf ya, dia dzaraf itu sama seperti huruf jar. Dia memajrurkan huruf yang isim setelahnya. Jadi amama al-babi di sini harokatnya kasroh. Khalfal babi di sini harokatnya juga kasroh. Nah, tetapi dia sebagai mudhaf ya, bukan sebagai jar dan majrur. Dzaraf itu sebagai mudhaf, kemudian al-auladinya dia sebagai mudhafun ilaihi. Maka setelah dzaraf dia harokatnya kasroh. Nah, seperti itu. Mafhum? Fahimtun? Fahimna, insyaallah. Pertanyaan ya, visual. Lama. Ada ya. Kita hanya berdua saja ya malam ini ya. Yang lain apa ya? Iya.
Insyaallah. Khair insyaallah. Bisa kita lanjut ke kana wa akhwatuha. Bisa, Ustaz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma sanata'allamu ad-dars kana wa akhwatuha. Kana dan saudara-saudaranya. Di situ. Kan boleh dibaca Iqra'i min fadlik, Iqra'i Mbak Iin. Kana wa akhawatuha af'alu tadkhulu 'alal mubtada wal khabar. 'Alal mubtada'i wal khabar fatarfa'ul awwal wa yusamma ismaha wa tanfibu sani wa yusamma khabaraha. Mislu. Paham nih? Itunya penjelasannya. Oh, ya sudah, kita penjelasannya dulu ya. Akhwatuha af'alun. Dia termasuk af'al. Apa itu af'al? Kata kerja kah? Kata kerja. Nah, af'alun kata kerja tadkhulu al-mubtada wal khabar. Di mana kata kerja ini dia masuk ke dalam mubtada dan khabar. Fatarfa'u dia fatarfa. Mana fatarfa? Marfu dhammah ya. Mendomahkan al-awwal, dia mendomahkan al-awwal wa yusamma ismaha, dan dia dinamakan isimnya ismu kana, dan dia mentansibu atsani. Apa makna tansib? Memfathahkan. Tansib gitu. Fathah. Atsani yang kedua, isim yang kedua yang dinamakan khobaroh. Jadi amalukana, pekerjaannya kana ini dia mentarfa, merofakkan al-awal yang dinamakan isimnya, dan dia menasabkan atsani yang disebut dengan ismu kana wa khabaru kana. Mafhum? Ya, insyaallah. Pelan-pelan. Jadi kana ini dia memasuki mubtada dan khabar. Yang awalnya dia mubtada pasti selalu Marfu. marfu. Dan khabar dia juga selalu Marfu. Tapi karena dimasukin fi'il kan, dia merubah yang awal, yang mubtada dia sebagai isimnya, isim kana, dan dia menasabkan yang kedua, yang awalnya menjadi khobar, awalnya khobar, dia harokatnya marfu, dirubah menjadi mansub, fathah, dan dia dia menjadi khobarnya. Mubtada'nya dia sebagai isim, khobarnya dia tetap menjadi khobar, tapi dia khobar kana, bukan khobar mubtada. Ya. Oh. Kita langsung ke misalnya aja nih, ya, biar kalian paham. Al-misal, al-mubtada wal khabar. Allahu alimun. Di sini Allahnya sebagai mubtada, alimunnya dia sebagai khabar. Lalu kita masukkan fi'il kana. Di sini ada fi'il yang sebelahnya ya. Yang ini dia fi'il kana. Kana kita masukin. Menjadikan Allahu aliman. Di sini mubtada'nya dia tetap marfu, akan tetapi khabarnya dia menjadi mansub. Menjadikan Allahu aliman. Isim yang pertama menjadi marfu, isim yang jadi fathah. Seperti itu. Allahu aliman. Lanjut ke yang kedua. Maryamu mujtahidatun. Nah, di sini Maryam sebagai mubtada'nya. Iya, mubtada. Ya, khabarnya mujtahidatun. Maryam mujtahidatun. Lalu kita masukkan
fi'il kana. Nah, karena di sini Maryamnya muannas, maka kananya juga dia muannas. Kanat taknisnya. Taknisnya itu sebagai tanda dia muannas ya, domir hiya. Kanat Maryamu mujtahidatan. Nah, berubah dari mujtahidatun berubah menjadi mujtahidatan. Seperti itu. Tetapi Maryamunya tetap marfu karena dia sebagai isim kana. Isim kana dia marfu, sedangkan khabar kana dia mansub. Lanjut. Kita lanjut ya, yang ketiga ya. Al-waladani mujtahidani, afwan. Al-waladani mujtahidani. Dia dalam bentuk apa ya? Musanna. Nah, kita perhatikan. Kalau musanna, kita masukkan huruf kana al-waladani, dia tetap. Karena musanna itu tanda rofaknya dia dengan alif. Ya kan? Iya. Rofaknya, rukunnya dia pakai alif. Alif. Kemudian tetapi mansubnya dia dengan iya. Ya. Nah, mujtahidaini. Jangan lupa dalnya dia tetap dalam keadaan Fathah. Bukan mujtahidin. Kalau mujtahidin dia berubah dari musanna menjadi jamak. Jadi tetap harokat dalnya tetap fathah. Mujtahidaini. Jadi di sini ketika dia isim musanna, mansubnya dia pakai ya. Jadi kenal waladani mujtahidaini. Tanda marfu'nya dia dengan alif. Tanda marfu'nya dia dengan iya. Itu insyaallah. Baik. Halaman berikutnya. Nah, di situ al-muslimuna sabiruna. Jamak mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim ya. Jadi ketika dimasukkan huruf kana, di sini kananya tetap ya, Bu. Jadi kana dia tetap. Meskipun dia isimnya jamak. Kana dia tetap. Yang dirubah itu ketika dia dalam bentuk muannas. Jadi meskipun isimnya musanna seperti yang contoh yang sebelumnya, di sini isimnya dia jamak. Ya, jamak mudzakkar salim. Jadi fiilnya dia tetap kana. Tidak berubah, bukan kanu ya, tetapi dia tetap kana. Nah, di sini. Kemudian kana al-muslimuna sabirina. Di sini juga berubah ya. Dari waw, dia rofaknya dengan waw. Maksudnya dengan ya. Nah, jadi jamak mudzakkar salim itu marfu bil waw. Kemudian mansub bil ya. Dia maksudnya dengan huruf ya, bukan dengan harokat fathah. Dia dengan tanda waw di sini dan mansubnya dia dengan tanda ada ya-nya di sini. Jadi kanal muslimuna sabili. Mafhum? Paham tuh insyaallah. Alhamdulillah. Kemudian yang kelima, al-bintani mujtahidatani. Nah, di sini dalam bentuk apa ini? Mubtada'nya? Jamak apa ya? Jamak muannas salim ya? Bintan. Jamak muannas salim bukan?
Jelas. Musanna Di ya, sini Mbak. ada alif dan nun, itu tanda apa ya? Musanna. Musanna, musanna, muannas. Musanna, Oh iya. nas. Ya. Di sini ada alif dan nunnya. Al-bintani, mujtahidatani. Nah, di sini karena isimnya bintan di sini muannas, maka ketika dimasukkan dengan huruf kana dia menjadi ni mujtahidataini di sini. Sama seperti yang contoh di sebelumnya, dia mansubnya dengan ya. Jadi kanat al-bintani mujtahidataini. Di sini tanda rafa'nya dengan ya afwan. Tanda rafa'nya dengan alif, tanda nasabnya dia dengan ya. Fahimtunna? Insya Allah. Allah. Masih soal? Lanjut ke akhwatu kana, saudara-saudaranya kana. Afwan Ustazah, boleh nanya dulu? Ya? Boleh? Kalau misalnya kita mau menerjemahkan lah ya, itu kira-kira apa ya makna kana di sini ya Ustazah ya? Nah, saya pernah baca kayaknya beda-beda, ada yang bilang dahulu, ada yang bilang adalah. Jadi yang benar yang mana ya Ustazah ya? Oh iya. Karena di sini kan dia fiil madhi, ya. Ya kan karena ya kunu. Jadi dia artinya diartikan dahulu. Jadi kanatil bintani mujtahidataini. Jadi dua anak perempuan itu dulu dia seorang mujtahidataini, seorang yang bersungguh-sungguh, dua orang yang bersungguh-sungguh. Nah, jadi ini kanat itu sebenarnya artinya dia bisa menjadi dua ya, karena dia yang dulu atau karena masih sampai sekarang. Misalnya nih ya, bil istimrar artinya itu untuk berkelanjutan. Bisa juga karena dipakai untuk sesuatu yang berkelanjutan. Misalnya kuntu mudarrisah. Jadi saya dari dahulu sampai sekarang menjadi seorang mudarris. Nah, jadi sebenarnya karena itu bisa menjadi dua makna. Nah, sampai sekarang. Jadi dulu sampai sekarang. Beda ketika dengan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi itu kan dulu. Syarif saya minum air. Kan? Jadi saya tadi dia tidak dipakai untuk yang sekarang, dipakai untuk pekerjaan yang terus menerus. Misalnya nih, kuntu itu kan anak ya, kuntu jalisatan. Jadi saya dari tadi sampai sekarang masih dalam keadaan duduk. Nah, jadi bisa juga kuntu, misalnya kuntu talibah, kuntu talibatan fil madrasah al-mutawassithah. Saya dulu sebagai murid di madrasah MTS, mutawassithah itu kan SMP ya. Jadi juga sebenarnya bisa untuk dipakai yang dahulu maupun pekerjaan yang berkelanjutan sampai sekarang. Itu. Karena Itu kita tahu kira-kira maknanya adalah dahulu, yang stop gitu, atau yang dahulu dan kepanjangan sampai sekarang, dari mana kira-kira? kita Ada lihat nggak beda? ya tentunya itu apa namanya sulit untuk dipahami ya, itu untuk yang dahulu ataupun yang sekarang. Cuman kita lihat ininya apa namanya teksnya di sini apa. Misalnya yang berbicara dia menceritakan tentang pekerjaan dia misalnya.
Tentu mudarisah. Ternyata dari yang kita lihat dia ternyata sampai sekarang masih seorang mudarisah. Tapi dia untunya di sini untuk pekerjaan yang terus menerus seperti itu. Tetapi kalau misalnya itu ada cerita ya, misalnya kita membaca sebuah cerita, karena Rasulullah misalnya ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatiman. Jadi di situ dahulu Rasulullah itu adalah seorang anak yatim. Nah berarti karena di situ untuk yang telah lalu, bukan yang untuk sekarang. Jadi untuk memahaminya itu kita melihat teksnya, konteksnya ya, seperti apa gitu kan. Cuman kebanyakan karena ini dipakai untuk yang telah lalu. Berarti kalau dia makna dahulu sampai sekarang bisa kita terjemahkan adalah gitu ya saja. Misalnya kayak kanat Maryam mujtahidatan. Jadi Maryam adalah seorang yang sungguh-sungguh gitu ya. Ya, bisa. Ya bisa. Seperti itu. Terima kasih Ustazah. Akhwatu kana, kita lanjut ya ke akhwatu kana. Saudara-saudaranya dari kana itu sangat banyak sekali ya. Yang pertama amsa. Itu apa amsa? Apa arti amsa? Ada yang tahu? Kalau itu bukan waktu sore ya, amsa gitu. Ya, sore hari. Nah, Ya, jadi misalnya amsaina, kalau kita baca maksurat ya, maksurat amsaina wa amsal buku. Jadi kita melewati waktu sore. Nah, jadi amsa itu untuk waktu sore ya. Jadi asbaha Waktu subuh, untuk pagi, waktu pagi pagi. hari. Kalau adha waktu untuk duha, duha. Dhulla Siang hari, waktu siang. siang hari ya. Kalau bad Malam hari. hari. Nasara Sorot ini artinya menjadi, ya. Ada perubahan di situ. Misalnya, yang dahulunya dia anak, sekarang dia menjadi seorang laki-laki, misalnya. Sora Ahmadu Rojulan. Itu ada perubahannya ya. Jadi sora ini sebuah perubahan. Misalnya, dulu saya sebagai seorang murid dan sekarang saya menjadi seorang guru. Jadi sirtu mudarrisatan. Soro ya siru di situ. Jadi menjadi soro. Kemudian laisa, apa itu laisa? bukan. Bukan. Terus mas. Mazalah masih. Masih. Juga masih. Mafatia juga masih. Wama bariha itu juga masih. Madama senantiasa. Ini semuanya disebut dengan tusamma af'alan naqisah. Jadi fiil-fiil yang di sini disebut dengan fiil naqis. Itu dia disebut fiil naqis. Misalnya tadi yang mafatiah itu tadi artinya apa saja? Masih juga ya? Jadi masalah manfaka mafatiah wa mabariha itu sebenarnya artinya sama aja, masih senantiasa. Madama juga senantiasa juga sama. Jadi mazala, manfaka, mafatiha, wa mabariha, wa madama itu sebenarnya artinya sama. Masih, senantiasa atau senantiasa.
Itu saya ada perbedaan nggak ya penggunaannya? Jadi kapan kita menggunakan ma'anfaka, kapan kita menggunakan ma'fatiha dan seterusnya. Nah, itu nanti dibahas ke ini, ke kana. Di situ ada pembagian nakisah sama. Nanti kita bahas di selanjutnya ya. Sekarang ismu kananya dulu. Nanti insya Allah ada kok contoh penggunaan dari akhwatu kana ini. Sekarang ke ismu kana dulu ya. Jadi isim kana itu terbagi menjadi dua, dhahirun wa dhamirun. Jadi isim kana itu yang pertama dia dalam bentuk dhahir. Dhahir itu jelas, ya. Dhahirun jelas. Di situ contohnya kan Allahu Sami'. Nah, di situ isim kananya yang mana? Allah, kan Allah. Allah. Nah, isim kanannya Allah. Di situ zahir ya, jelas ya isimnya Allah. Kemudian contoh yang kedua, kanatil banatu mujidatin. Nah, itu Banatu. banat. Nah, dia dalam bentuk zahir jelas. Nah, kita perhatikan lagi di sini yang nomor 2, contoh yang nomor 2. Kanatil banatu mujtahidatin. Kenapa di situ mujtahidatin? Sementara dia khabar kana dia harus mansub. Oh, majrur ya? Kenapa majrur? Ada yang tahu alasannya kenapa? Karena dia mu'annas. Jamak mu'annas. Jadi kita lihat lagi nih. Jadi ketika dia jamak mu'annas salim, dia mansubnya dengan kasrah, bukan fathah. Mujtahidatin. Nah, jadi di situ ada 3 ya kaidahnya. Musanna dia mansubnya dengan ya. Jamak mudzakkar salim dia mansubnya dengan ya. Kalau misalnya muannas salim, jamak muannas salim dia mansubnya dengan kasrah. Bukan sih. Muannas salim contohnya. Nah, jadi ketika musanna dia mansubnya dengan ya. Terus jamak mudzakkar salim dia maksudnya juga dengan ya. Kalau muannas salim dia maksudnya dengan kasrah. Gitu. Nah, ini jadi contoh yang ini itu semuanya dalam bentuk isim zahir. Ismu kananya dia zahir, jelas wadihun zahirun. Kemudian bagian yang kedua yaitu ismu kananya dia dalam berbentuk domir. Domir itu ada berapa? 14 ya. Nah, di situ ada huwa, ada huma, kemudian ada hum. Iya. Huma huna. Hunna. Antuma antum. Antuma, antum, anti, antuma, antunna, wa ana. Nah, di sini isim kanannya dalam bentuk domir. Kuntu aliman. Di sini mana isim kanannya? Ana. Tuh, ya. Di sini tuh. Nah, ada domir di situ. Tuh. Tuh itu domir untuk anak.
Nah, jadi di situ isim kananya dia dalam isim kananya dia dalam bentuk domir, yaitu domir tu. Kuntu aliman. Kemudian yang kedua, kuntum khaira ummatin. Di situ ya, isim kanannya merujuk pada antum. tum, dia domir antum. Nah, jadi dia isim kanannya dalam berbentuk domir tum, antum. Jadi isimnya dia tersembunyi, itu tidak nampak. Nah, kuntum khaira ummati. Nah, di sini khairanya tetap mansub karena dia sebagai khabar. Kemudian contoh selanjutnya kuntu maridon. Kuntu maridon. Ini mana isim kanannya? Kuntu. Kanannya tu domir ana. Kabarnya Maridon. 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 Baik, ahsantuna. Kemudian selanjutnya kanu zalimina. Mana isim kana? Wow, itu yang lu domir hum kan. Apa itu? Domir hum. Mereka. Domir hum. Zalimina. Di sini khabarnya zalimina. Dia tanda mansubnya apa di situ? Iya. Ya, kenapa dia tanda mansubnya ya? Karena dia jamak. Jamak Muzakkar. Jamak muzakkar salim. Baik, ahsantuna karena dia jamak mudzakkar salim. Maksudnya dengan ya, nah itulah pembagian isim kana. Ya, dalam bentuk zahir dan juga ada yang berbentuk dhamir. Oke, di sini ada pertanyaan. Paling ini aja, nanti ngebeda-beda itu maksudnya apa, kata bendanya apa itu. Kaitannya kayak sama tadi ya, mansubnya apa. Jadi paling ini itu doang. Apa sih ngebeda-bedainnya ini? Ini jamak muannas, musanna itu kayak gitu-gitu paling. Nanti ya pintunya ya. Jadi kita apa namanya? Kita ulang lagi ya. Jadi tanda musanna sebuah isim itu ada alif dan nunnya. Nah, tanda musanna dari sebuah isim yaitu ada alif dan nun. Seperti ini contohnya nih. Itu ada alif dan nun. Oh, berarti Musanna. ya, kalau ada alif dan nun di akhirnya ya, bukan di tengah-tengahnya, dia hampir akhir. Berarti ini musannanya muzakkar ya? Muannas. Musanna dari muannas. Kan al-bintani. Al-bintani ya. Nah, muannas bintun kan mufradnya. Jadi musannanya bintan. Kemudian contoh dari jamak mudzakkar salim. Tanda jamak mudzakkar salim yaitu ada waw dan nun di akhirnya. Nah, ini ada waw sama nun. Kalau ada sama nun, oh berarti dia jamak mudzakkar salim. Kalau misalnya ada alif dan nun, oh berarti dia musanna. Kemudian yang ini ada alif dan ta di sini di akhirnya, berarti dia jamak Muannas salim. Nah, jadi ketika di sini isim kana itu kan hanya merubah di khobarnya ya, khobarnya dia berbentuk mansub ya kan. Kalau isimnya dia tetap dalam berbentuk marfu, jadi
perbedaan. Nah, di sini fokus ke mansubnya karena maksudnya dia berbeda-beda. Jika jamak muzakkar salim dia mansubnya dengan apa? Muzakkar salim dengan waw. Alif. Ya, mansub. Alif. Kalau Mansub dengan ya. Mansub dengan ya. musanna dengan Alif ya. mansubnya di Mansubnya sini. dengan ya. Nggak ada perbedaan nih ya. Kalau Oh, iya. misalnya yang ini ya. Yang ini. Kanatil bintani mujtahidataini. Jadi al bintaninya dia tidak ada perubahan. Tetap dia marfu sama seperti ininya, ya kan? Mubtada yang awal. Yang berubah di sini yaitu mujtahidatani dia menjadi mujtahidataini. Ya, jadi kita fokuskan ke perubahan yang maksudnya aja, ya. Jadi mudzakkar salim ya Mansubnya dengan ya. karena dia juga maksudnya dengan huruf Ya. a. Nah, ketika dia jamak muannats salim di sini dia maksudnya dengan ya. Seharusnya maksudnya dia dengan fathah. Ketika dia jamak muannats salim dia maksudnya dengan dengan tin ya. Si, tetapi ada tinnya, ada tanwinnya. Mafhum? Insya Allah. Allah. Lagi. Tidak ada. Sekarang belum Ustazah. Alhamdulillah. Kemudian kana. Kana itu terbagi menjadi dua. Nah, kalau isim kana tadi dia terbagi menjadi dua, zahir dan domir. Nah, di sini kananya dia terbagi menjadi dua lagi, nakisah dan tamah. Sekarang kana nakisah. Apa itu kana nakisah? Kita lihat setelahnya. Kana nakisah itu artinya ma yahtaju ila ismin wa khabarin. Dia membutuhkan isim dan dia juga membutuhkan khabar. Jadi ismin dan khabar. Jadi kana nakisah itu dia kananya membutuhkan isim dan khabar. Seperti contoh-contoh yang sudah kita pelajari tadi. Kana Muhammadun nabiyan. Di sini dia membutuhkan isim. Isimnya Muhammad, khabarnya dia nabiyan. Kemudian kanat Aisyatu muti'atan. Di situ isimnya mana? Aisyah dan khabarnya ti'at. Nah, di situ jadi karena nakisah itu artinya dia yang membutuhkan isim dan membutuhkan khabar. Akan tetapi karena tamah dia ma yahtaju ila fa'il. Dia tidak membutuhkan isim dan khabar, tetapi dia membutuhkan fa'il. Fa'il, pelaku di situ ya. Pelaku. Contohnya, kaifa kana akibatul mukadzibin. Nah, di situ
Di mana khabarnya? Fa'ilnya? Soalnya akibatu. Akibatu. Nah, yang artinya bagaimana akibat dari orang-orang yang berbohong. Nah, di situ dia tidak membutuhkan isim, tapi dia membutuhkan fa'il di situ. Ini akibat. Nah, makanya dia disebut dengan kana tamah. Masya Allahu kana. Nah, di sini mana fa'ilnya? Allah. Allahu, ya, ahsanti, Allahu. Jadi dia tidak membutuhkan isim, tetapi dia membutuhkan fa'il. Man lam yasha lam yakun. Di situ mana fa'ilnya? Tersembunyi dia di sini. Tersembunyi dia yakun di sini fa'ilnya. Yakun di sini fa'ilnya tersembunyi. Domir apa ya? Huwa. Domir ya. Huwa ya Ustazah. Jadi dia tersembunyi fa'ilnya. Atau huwa. Nah, domir huwa. Ada pertanyaan? Belum, saya belum. Masih menyimak. Tidak apa-apa, silakan simak dahulu sambil dipahamin sedikit-sedikit. Saya bertanya Ustazah, Ya. kan tadi yang di kaifakan akibatul mukadzibin itu kan fa'ilnya adalah akibatu. Berarti fa'il itu enggak selalu orang gitu ya Ustazah ya? Iya. Saya bingung antara akibatu atau al-mukadzibin gitu ya. Karena kan kalau dalam bayangan saya kan fa'il itu kayak predikat pelakunya gitu kan. Harusnya al-mukadzibin gitu. Tapi kalau dari Bentuk isim sama kayak tadi ya. Yang maaf ya kalau diulang lagi tadi yang mana ya? Nih. Nah, yang ini. Contoh yang nomor 2 ini, jumlahnya fi'lih ya dhu'fu badanuhu. Di situ fa'ilnya badan ya. Situ badanuhu. Jadi dia tetapi badannya seperti itu. Jadi fa'il itu bisa berbentuk manusia ya, bisa berbentuk isim. Seperti itu. Isimnya di sini benda gitu kan. Seperti itu. Jadi boleh fa'ilnya itu berbentuk selain dari manusia. Gitu. Pelakunya. Boleh dari bentuk yang lain. Sekarang kana. Tadi yang lam yakun tadi domirnya huwa ya Ustazah ya? Nah, Betul ya? Huwa dari yakun ini. Dia tersembunyi domirnya ya. Mustatir, domirnya mustatir, tersembunyi. Baik, fahimtun? Insya Allah. Nah, ada sedikit pengumuman ya di sini. Insya Allah BBAKI mengadakan lomba testimoni, membuat video testimoni. Jadi videonya itu berbentuk dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Nah, kisi-kisi testimoninya itu dia yang pertama memperkenalkan nama, kemudian asalnya, misalnya Assalamualaikum, nama saya Naja Umniati, berasal dari, terus kegiatan saya pekerjaan ya, pekerjaannya apa, kemudian saya belajar
ya, selama belajar di sini, kemudian kesan dan pesan. Misalnya saya selama belajar di sini mendapatkan banyak ilmu, mendapatkan banyak teman, misalnya seperti itu. Nah, di situ akan diseleksi mana video yang bagus, kemudian nanti akan diupload di channelnya BBAKI. Nanti yang paling banyak like-nya insya Allah yang akan menang, seperti itu. Ada hadiahnya juga insya Allah, itu. Lomba dalam membuat video. Nanti insya Allah akan saya share ya, brosurnya. Kelas Senin ini memang sedikit ya? Tadinya banyak. Berapa orang? Saya nggak tahu juga, Ustazah, saya juga baru bergabung. Oh gitu. Saya pindahan Jadi dari itu yang lebih lama, yang lebih lama. Saya pindahan dari kelas Senin siang. Oh, digabung ya? Ini gabungan di kelompok lain ya? Iya, saya Selasa siang digabung ke Senin malam karena tinggal 2 orang tadinya. Oh gitu. Ya ini jangan sampai digabung lagi dengan kelompok yang lain. Nanti dipindah lagi kalau orang tua. Izin dulu Ustazah. Oh iya. Ini yang barengan saya juga Mbak Uswa sama Mbak Natalia, cuma Mbak Natalia sekali pertemuan. Sudah izin katanya lagi nyari haid. Iya, Mbak Natalinya enggak di grup cuma belum ada kabarnya. Kalau di grup kan banyak saja. Iya, saya lihat di grup banyak sekali pesertanya, tetapi giliran kemarin cuma 4 orang ya minggu lalu kan, 4 orang atau berapa orang? Nah sekarang malah cuma 2 orang aja. Mungkin mau masuk ketinggalan jadinya bagaimana gitu ya Allah sih nggak tahu. Bisa kok meskipun telat masih bisa masuk, nggak dibatasin. Jadi nggak apa-apa lah. Meskipun cuma 2 orang tetap semangat ya Bu, karena masih banyak itu mode-mode yang lain, pembahasan-pembahasan lain muyasar. Karena muyasar ini memang sebenarnya kalau memang nggak ada niat yang kuat, memang pada berguguran karena semakin lama dia semakin sulit kan muyasar itu. Nah, jadi makanya kalau kurang istiqomah memang akhirnya nanti pada berguguran tengah jalan seperti itu. Jadi kalau masuk sekali ketinggalannya main. Iya, kalau nggak ikut satu kali pun lumayan itu ketinggalannya karena dia berurutan kan, berurutan dari modul yang pertama, pembahasan yang pertama dan selanjutnya. Jadi alhamdulillah ya malam ini kita belajar kana wa akhwatuha untuk contoh-contohnya dan untuk tadribatnya insya Allah kita lanjut ke minggu depan. Sambil nanti ada ada tugas ya biar tambah paham lagi. Karena ketika kita mengerjakan tugas itu akan sedikit menambah pemahaman kita gitu kan. Ini kalau dimasukin ini nanti jadinya apa ya gitu kan. Jadi kalau dia dikasih tugas insya Allah tambah paham. Yang masih paham. Jadi alhamdulillah ya kita cukupkan sampai di sini dulu. Marilah kita bersama-sama dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin, kemudian doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan
Bu Wanti izin live ya. Assalamualaikum.